Haleluya, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya malam hari ini kita semuanya dalam keadaan baik. Kita boleh diberkati Tuhan, disertai dipelihara Tuhan sepanjang hari ini, amin. Yang bersuka cita malam hari ini boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kita sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita satu hati dan berdoa Bapak Ibu Saudara. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pertolongan-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kalau sepanjang hari ini kami boleh menikmati penyertaan-Mu, kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Roh Kudus buat kekuatan kuasa-Mu yang menolong setiap kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau tetap bersyukur dan bersuka cita oleh karena kebaikan-Mu Tuhan yang terus menyertai setiap kami. Orang-orang percaya yang mau terus mengandalkan Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau ekspresikan sukacita kami, syukur kami lewat pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sumber sukacita buat setiap kita. Amin. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan, sumber sukacita kuat kita. Yes. Terima kasih Tuhan, oh Bapa yang setia dalam hidup kami. Oh Tuhan yang selalu ada, Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia dalam hidup kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku, amin Tuhan, selalu ada di dalam-Mu. Segenap hati katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau Allah yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Asalkan kami berjalan dalam kehendak-Mu, berjalan dalam rencana-Mu Tuhan.
berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Tuntun setiap kami Tuhan, mengikuti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala perkara. Bersama dengan Engkau Tuhan kami dimampukan, kami beroleh kekuatan yang baru Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bersama-Mu Tuhan, berjalan dalam kemenangan, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang memberikan setiap kami kekuatan, Kau yang memampukan setiap kami berjalan dalam ucapan syukur, berjalan dengan sukacita, berjalan dalam pengharapan dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang bersyukur kita sembah Dia. Bersama-Mu kami cakap dalam perkara. Oh, Kaulah kemenanganku, Kaulah kekuatanku, Yesus. Ku bersyukur dan ku berserah dalam kehendak-Mu. Oh, jadilah padaku Tuhan seperti yang Kau kehendaki, seperti yang Kau mau. Terjadilah dalam hidupku.
Nyatakan terus rencanamu, perbuatanmu, kehendakmu buat setiap kami. Dan ajar kami Tuhan, berjalan bergantung kepadamu Tuhan, berserah penuh kepadamu. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu, kami beroleh kemenangan, kami beroleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami lebih lagi, berbicaralah buat setiap kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Lewat perkataan-Mu, lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam KUL online GBI Rayon 17 Lampung. Puji Tuhan, kita bersama-sama sudah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya kita akan sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan satukan hati, kita berdoa, minta Roh Kudus mengurapi kita, minta Roh Kudus memberikan pewahyuan untuk kita dapat menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kita sepakat satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, kami boleh masuk dalam musim yang baru. Terima kasih untuk kasih karunia yang terus melimpah bagi setiap kami. Pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kalau hari-hari ini Tuhan sedang membawa setiap kami untuk mengalami sesuatu yang baru. Tuhan, kami berdoa, persiapkan kami lebih lagi. Biarlah firman Tuhan hari ini yang kami dengar, kami belajar, biar kami boleh menghidupinya sehingga kami boleh masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Dan janji Tuhan boleh digenapi bagi kami semua. Kami bersyukur Engkau mengurapi kami dengan telinga seorang murid. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Yang tidak ada apa-apanya berkuasa Tuhan bekerja. Melebihi apa yang mampu kami dengar secara telinga jasmani. Terima kasih, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk di dalam KUL online di bulan yang kedua ini. Kita sudah masuk di tahun 2026, di mana tema kita adalah dari Bapak Gembala Pembina kita, tema kita amanat agung. Tapi dari Gembala Rayon kita, tema kita adalah level up. Dan khusus untuk bulan yang kedua ini, saudara, ini judulnya bahasa Inggris. Saya susah untuk menyebutkan, jadi saya rangkum aja dalam bahasa Indonesia ya. Judulnya adalah melepaskan apa yang lama dari hidup kita dan fokus untuk menerima sesuatu yang baru bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Tuhan rindu setiap kita semua, anak-anaknya, bukan lagi hidup pada masa lalu, tapi Tuhan mau setiap kita terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya menaiki hidup kita. Bahwa rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan, apalagi kegagalan, tapi masa depan penuh harapan. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang secara manusia, aduh gak enak sekali. Secara manusia mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang aduh gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita sangka, Tuhan izinkan. Tapi percayalah, rancangan Tuhan tetap masa depan penuh pengharapan. Bahkan di bulan ini, dikatakan di tahun ini, Gembala Rayon kita memberikan tema level up. Yang artinya level up adalah berbicara tentang naik level. Dikatakan naik tingkat dalam hal segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita tentunya. Di dalam kedewasaan rohani, di dalam setiap hal yang baik, karakter kita mengalami kenaikan level bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Bukan dengan kuat dan gagah kita sendiri, tapi dengan kekuatan yang daripada Allah yang memampukan setiap kita. Tuhan mau setiap kita semakin hari semakin naik level yang baru. Tidak puas dengan apa yang hari ini sudah ada dalam hidup kita, yang sudah kita capai di dalam kehidupan kita. Tapi kerinduan Tuhan, Tuhan mau untuk setiap kita terus naik level sampai pada penggenapan janji Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap anak-anaknya. Nah, berbicara tentang level up, berbicara tentang menerima sesuatu yang baru dan melupakan apa yang lama. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dikatakan
Di sini kita akan baca bersama-sama di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dikatakan di sini. Ayat firman Tuhan berbicara, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kukatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Amin. Demikian Rasul Paulus berbicara untuk setiap kita semua, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang besar yang ada di depan sana. Tapi yang Tuhan ingatkan, jangan biarkan hidup kita terbelenggu oleh masa lalu. Tapi Tuhan mau setiap kita mengarahkan pandangan kita, fokus kita, tujuan kita hanya ke depan apa yang sudah Tuhan sediakan. Seperti halnya dalam perjalanan kita, kalau kita mengendarai sebuah mobil dalam perjalanan ke tujuan yang akan kita capai, demikian hidup kita juga dalam perjalanan mengikuti Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk sampai pada tujuan Tuhan. Kita berjalan seperti seorang mengendarai kendaraan, yaitu mobil. Kalau kita perhatikan orang yang mengendarai mobil, dia akan fokus pada pandangan ke depan, di mana kaca depan jauh lebih besar daripada spion untuk melihat ke belakang. Kaca ke depan jauh lebih besar daripada spion yang ada di samping kiri dan samping kanan. Tentunya Tuhan mau kita lebih fokus, dan fokusnya hanya ke depan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Segala sesuatu boleh kita lewati di belakang kita. Dan mungkin sesuatu yang di belakang kita mungkin pernah terjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan, masa kejayaan. Itu diletakkan sebagai spion. Mungkin itu kegagalan, masa lalu yang suram, itu juga ada di dalam spion. Dan itu tidak menjadi fokus kita, tapi fokus kita adalah ke depan, masa depan yang penuh pengharapan. Sekalipun mungkin hari-hari ini kalau kita melihat dunia, aduh seperti tidak ada harapan. Kita melihat kondisi keadaan yang ada di sekeliling kita, sepertinya masa depannya kok suram. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, kita semua yang ada di dalam kul ini, dikatakan rancangan Tuhan tetap masa depan penuh pengharapan. Ada rencana-rencana besar yang akan Tuhan percayakan kepada setiap kita. Apalagi hari-hari ini dikatakan tahun amanat agung. Tuhan rindu bukan hanya kita sendiri yang mengalami pertolongan Tuhan, tapi Tuhan rindu lewat hidup kita banyak orang juga mengalami pertolongan Tuhan. Bukan hanya kita yang mengalami keselamatan, tapi Tuhan rindu lewat hidup kita juga ada banyak orang yang mengalami keselamatan karena mereka mendengar nama Yesus. Mereka mendengar kesaksian perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang mereka kerjakan, yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga mereka juga percaya, oh ternyata ada pribadi yang sanggup menolong. Ternyata ada satu pribadi yang sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin bagi manusia, yaitu pribadi Yesus. Sehingga orang yang mendengarnya, mereka juga akan melihat dan percaya bahwa dia adalah seorang juru selamat yang sanggup menyelamatkan. Rancangan Tuhan untuk setiap kita adalah kita menerima hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan bukan hanya hidup kita saja, tapi biar lewat kehidupan kita, mereka yang tidak selama ini tidak mengenal Tuhan, mereka juga boleh mengenal Tuhan dan mereka juga menerima kebaikan-kebaikan Tuhan seperti yang kita terima. Oleh karena itu Tuhan mau kita fokus terus memandang ke depan pada janji Tuhan, memandang ke depan pada rencana Tuhan, memandang ke depan pada rancangan-rancangan besar Tuhan yang harus kita fokus. Bukan lagi kepada hal-hal yang sia-sia. Yuk kita mau belajar seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan dalam Filipi 3 ayat 13 yang ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Untuk kita bisa mengalami level up, untuk kita bisa mengalami diberkati untuk memberkati, untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, dan lewat apa yang kita alami kita bisa menyaksikan sehingga orang lain juga mengalami pertolongan Tuhan. Lewat Rasul Paulus dalam ayat ini mau mengajarkan sesuatu bagi kita semua. Untuk kita mengalami level up, kita mengalami kenaikan tingkat, kita mengalami pembaharuan ke arah yang lebih baik lagi. Diingatkan di sini lewat ayat ini dikatakan di sini, melupakan apa yang di belakang. Tuhan mau kita tidak hidup pada masa lalu, di dalam masa lalu, terbelenggu dengan masa lalu. Tapi Tuhan mau setiap kita hidup fokus kepada rencana Tuhan dan terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Tidak
puas dengan apa yang hari ini sudah kita capai, tapi kita mau lebih lagi bersama-sama dengan Tuhan. Lupakan apa yang ada di belakang kita, semua yang membebani kita untuk kita berlari ke depan, untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun itu bentuknya. Mungkin itu bisa berbicara kegagalan kita di masa lalu. Mungkin itu berbicara tentang pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Mungkin juga berbicara tentang hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Tapi Tuhan ingatkan, semua yang sudah kita lewati, Tuhan izinkan untuk menjadikan setiap kita lebih baik lagi. Dan kita mengandalkan Tuhan lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Setiap pengalaman-pengalaman yang pahit sekalipun, mungkin hal-hal yang tidak enak yang kita alami, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin juga di dalam pekerjaan kita, mungkin juga di dalam lingkungan di mana kita ada. Tuhan izinkan ada sesuatu yang tidak enak. Tuhan ingatkan, jangan terus disimpan jadi souvenir di dalam diri kita. Tapi yang Tuhan ingatkan, ayo mulai kita tinggalkan itu semua. Jangan sampai membebani kita yang terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Tapi biar itu kita lepaskan. Dikatakan melupakan di sini bukan berarti kita seperti orang amnesia yang lupa semuanya. Seperti tadi dikatakan, kaca depan mobil jauh lebih besar daripada spion kiri dan kanan maupun yang ada di tengah-tengah. Sekali-kali boleh kita melirik ya, nggak boleh fokus ya, melirik. Sekali-kali kita boleh melirik spion kiri. Lihat spion kanan, lihat spion atas, boleh. Tapi sekali-kali saja, sepintas saja, tapi nggak boleh fokus. Mungkin sekali-kali kita boleh ingat, ya dulu saya pernah gagal di sini. Saya harus belajar agar saya tidak menempuh jalan ini lagi. Oh iya dulu saya pernah di sini, saya mengalami masalah dalam hal ini. Saya nggak boleh lagi melakukan hal ini lagi. Sebagai peringatan, tetap kita berjaga-jaga sehingga kita tidak kembali kepada masa lalu. Tapi kita terus berjalan fokus. Dan waktu kita melihat terus ke depan, kita tidak fokus dengan spion kanan maupun kiri maupun yang ada di depan. Maka kita terus akan melihat rencana Tuhan yang besar. Sekalipun mungkin secara manusia, waduh ini kok berat Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Hari ini anggota KUL yang ada semua kita, Tuhan ingatkan. Apa yang pernah terjadi di masa lalu itu bukan souvenir yang harus disimpan dan disayang-sayang. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, kalau engkau mau naik level, kalau engkau mau naik tingkat, kalau engkau mau berubah ke arah yang lebih baik lagi, ayo sama-sama relakan, tanggalkan dan lepaskan semua yang ada dari masa lalu kita. Sekali-kali melirik boleh, sekali-kali melihat boleh, hanya untuk pelajaran. Sebagai pengalaman yang tidak perlu untuk diulangi. Tapi kita terus berjalan fokus kepada rencana Tuhan. Apapun itu. Mungkin engkau pernah mengalami disakiti. Mungkin engkau pernah merasa ditinggalkan. Mungkin engkau pernah merasa dikhianati. Jangan simpan lukamu. Tapi hari ini Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Jangan biarkan itu menjadi beban, jangan biarkan itu menjadi rintangan sehingga kita tidak bisa berlari bersama-sama dengan Tuhan. Tanggalkan, lupakan masa yang lalu itu dan kita berjalan, kita lepaskan semuanya. Kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kita memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kita untuk berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua yang Tuhan ingatkan untuk setiap kita, mengarahkan diri dengan apa yang ada di depan kita. Tuhan mau setiap kita fokus, tadi sudah saya katakan, fokus kepada rancangan Tuhan. Saudara, kalau sampai kita salah fokus, sangat berbahaya. Cantik tadi ilustrasinya seorang pengendara mobil. Kalau dia fokusnya melihat ke spion kiri terus, kegagalan terus yang dilihat. Aduh, saya dulu gagal, saya dulu tidak berdaya, saya dulu lemah. Saudara, kita nggak akan pernah bisa beranjak. Kita nggak akan pernah bisa naik level. Tapi Tuhan ingatkan, jangan salah fokus. Yang Tuhan ingatkan untuk kita semua, kita harus fokus kepada rencana Tuhan. Kita harus fokus kepada rancangannya
Tuhan. Sudah yang sudah lalu biar berlalu. Jangan fokus terus, jangan tinggal terus di tempat itu. Tapi ayo beranjak, jangan disayang-sayang. Kegagalan masa lalu sudah dilewati, itu jadi pelajaran. Itu jadi suatu pengalaman untuk kita berjalan lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi. Mungkin ada yang terus fokusnya pindah ke sebelah kiri. Kebanggaan masa lalu. Dulu saya jaya, dulu saya orang dihormati, dulu saya orang berhasil. Kok sekarang saya seperti ini? Saudara, kadang-kadang untuk kita maju ke depan masuk dalam rencana Tuhan, kita harus menanggalkan semua yang menjadi kebanggaan setiap kita. Kita harus merelakan. Kita tidak fokus lagi di situ, tapi yang Tuhan mau kita fokus pada apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu mengalami sesuatu yang tidak enak, diremukkan, kita dilepaskan dari semua kebanggaan kita. Tuhan izinkan agar kita lebih fokus lagi hanya kepada rencana Tuhan. Saudara, hari-hari ini kalau mungkin kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan mungkin, memang kita sedang berjalan bersama Tuhan kan? Kalau kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kita masih ingat, aduh saya dulu kan orang dihormati. Tapi kok sekarang saya sepertinya saya diremehkan. Kok sepertinya saya nggak dihargai. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita sehingga kita tidak terkendala untuk maju bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang selama ini engkau banggakan, seperti Rasul Paulus dikatakan di sini, dikatakan apa yang dulu dianggap kebanggaan ternyata itu semua yang sia-sia ketika dia mengenal Yesus. Dan hari ini apa yang kau banggakan dari dunia mungkin pada masa itu, mungkin hari ini di hadapan Tuhan itu tidak ada faedahnya dan Tuhan mau engkau tanggalkan itu. Jangan salah fokus, tapi ayo fokuskan hanya kepada rencana Tuhan. Ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap kita. Dan kalau sesuatu yang besar itu sedang Tuhan kerjakan, dia tidak mau hal-hal yang menjadi penghalang itu membuat rancangan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan kehendaki, terus waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin hari semakin disempurnakan dalam karyanya, termasuk dalam fokus kita. Saudara, betapa bahayanya ketika orang berkendara salah fokus. Tadi saya katakan fokusnya ke samping terus, masa-masa jaya, masa-masa kebanggaan, masa-masa keberhasilan, masa-masa kita itu banyak orang yang mengagumi, kita fokus ke sana. Apa yang terjadi? Yang ada perjalanan kita tidak akan pernah sampai pada tujuan, tapi mungkin kita akan nabrak dan akhirnya kebinasaan. Salah fokus sangat-sangat fatal. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, ayo jangan sampai kita dialihkan fokus kita sehingga kita salah fokus. Tuhan sedang fokus dengan pekerjaan yang besar, yaitu amanat agung. Tuhan sedang fokus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jangan sampai kita punya fokus yang lain. Ayo sama-sama, apapun hari ini yang kita kerjakan, apapun hari-hari yang kita lakukan, ayo masuk dalam fokusnya Tuhan. Kalau jiwa-jiwa dan keselamatannya itu sedang menjadi fokusnya Tuhan, kita juga sama-sama dengan Tuhan. Waktu kita melakukan, Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi keperluan kita, apa menjadi kebutuhan kita. Dia sendiri yang akan mencukupkan. Karena dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya Tuhan sanggup sediakan, Tuhan tambah-tambahkan. Hari ini yang kedua Tuhan ingatkan untuk semua anggota KUL, jangan sampai salah fokus. Tapi fokuslah pada rancangan Tuhan yang besar dan pada pekerjaan Tuhan yang besar, sehingga apa yang sedang Tuhan kerjakan kita terus sepakat dengan Tuhan dan bela apa yang rancangan Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau yang pertama Tuhan ingatkan, lepaskan semua hal yang lama, tinggalkan semua hal yang lama. Yang kedua dikatakan fokus pada rancangan Tuhan. Jangan fokus pada masa lalu. Jangan fokus pada apapun yang membuat kita tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang terakhir dikatakan di sini. Kalau yang terakhir dikatakan kita, Tuhan mau setiap kita, tadi kalau kita nggak boleh salah fokus. Yang kedua Tuhan ingatkan dari setiap kita. Yang ketiga Tuhan mau kita konsisten sampai pada penggenapan rancangan Tuhan. Saudara, waktu kita di dalam satu perjalanan, waktu kita dalam satu perlombaan, itu seringkali waktu kita berjalan ada banyak suara-suara di kiri maupun di kanan. Saudara, kalau seorang pelari
dia mencoba, dia sedang berlari dan dia tidak konsisten. Kadang dia mau berhenti, menoleh ke kiri, lihat, itu sedang bersorak-sorak, sedang mendukung. Kadang melihat ke kanan, dia sedang mencemooh, dia sedang membuat saya down. Yang ada dia tidak akan sampai pada tujuan mengalami kemenangan. Tapi kalau dia tetap konsisten lari, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, pokoknya tujuannya satu, saya harus sampai pada tujuan Tuhan. Gak peduli apapun yang ada di sekeliling. Yang penting jalan bersama dengan Tuhan dan jalan di dalam tracknya Tuhan. Pasti kita akan sampai pada penggenapan janji Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita mungkin banyak mendengar, kita juga banyak melihat hal-hal yang akan mencoba membuat kita tidak konsisten di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan untuk mencapai janji Tuhan. Mungkin ada suara-suara di kanan kiri yang mencoba, mereka memberikan semangat sepertinya, ayo cepat, ayo engkau bisa. Saudara jangan terpesona dengan hal itu. Pokoknya tetap arahkan tujuan kita, arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan. Mungkin juga ada sebelah kiri kanan kita yang berbicara, kok jalannya lambat, kok jalannya gayanya begitu. Dia mungkin mencemooh. Tapi yang Tuhan ingatkan, ayo tetap konsisten, jalan terus. Apapun ya suara-suara, baik itu suara seolah yang dia memberikan semangat maupun suara-suara yang memberikan kita seolah-olah untuk melemahkan kita. Biarlah kita tetap satu tujuannya dan konsisten melangkah. Jangan pernah berhenti, tapi terus berjalan sampai penggenapan janji Tuhan digenapi. Hanya orang-orang yang terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia akan tetap kuat dan tetap akan bertindak. Bahkan di tahun amanat agung ini, kita terus akan melihat apa yang tidak mungkin bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang mampu kita pikirkan, bahkan yang kita doakan. Hari-hari ini apapun yang sedang kita alami, apapun yang Tuhan sedang izinkan untuk kita lewati, ingat, rancangan Tuhan masa depan penuh pengharapan. Rancangan Tuhan untuk menjadikan setiap kita menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Rancangan Tuhan untuk menjadikan setiap kita, untuk kita boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Waktu kita ada di dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar. Oleh karena Dia yang mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu jangan menjadi lemah. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, bahkan rintangan-rintangan itu sudah pasti ada. Tapi Tuhan ingatkan lewat ayat firman Tuhan ini, dikatakan, lepaskan semua yang lama, tanggalkan semua yang lama. Tuhan ingatkan, jangan sisakan apapun itu, baik itu kepahitan, baik itu kesakitan, kemarahan, kekecewaan, tanggalkan semua, relakan berikan sama Tuhan. Bahkan mungkin masa-masa kejayaan kita, kebanggaan, harga diri, gengsi yang selama ini masih kita simpan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dan Tuhan mau setiap kita ada di dalamnya. Untuk menggenapi apa menjadi rancangan Tuhan bukan hanya bagi hidup kita, tapi lewat hidup kita bagi banyak jiwa-jiwa. Biar lewat kehidupan kita sungguh-sungguh karya Tuhan semakin dimanifestasikan sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh menerima keselamatan. Ada banyak jiwa-jiwa mereka yang boleh mendengar bahwa ada satu pribadi yang sanggup melepaskan mereka dari segala perbudakan, memberikan kemerdekaan sesungguhnya di dalam Tuhan. Yang sanggup membuat mereka yang lemah menjadi kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Yang sanggup membuat mereka yang mengalami jalan buntu, tertutup jalan, menemukan jalan kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lewat hidup kita, Tuhan akan pakai. Mari, hari-hari ini persiapkan diri kita. Jangan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama dan jangan fokus pada hal-hal yang sia-sia. Tapi biarlah fokus kita tetap pada pekerjaan Tuhan yang besar. Jangan berhenti di langkah demi langkah yang sudah kita lewati. Mungkin kita sudah melangkah jauh dan di tengah-tengah kita mengalami ada suatu kelemahan. Di tengah-tengah mungkin ada sesuatu yang berat. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Dan kita akan sampai pada finish di mana janji Tuhan tergenapi dalam setiap
setiap kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan yang menjadi doa saya hari-hari ini, semua anggota KUL yang ada di Rayon 17 menjadi orang-orang yang siap sedia untuk bangkit, yang menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk naik level yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita, baik dalam karakter, kedewasaan rohani, bahkan dalam segala sesuatu yang terbaik Tuhan akan percayakan lebih lagi, karena kita mengalami level up bersama-sama dengan Tuhan, dan kita dijadikan alatnya bagi Tuhan untuk menyelesaikan amanat agungnya. Inilah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita semua. Biarlah kita semua boleh dikuatkan, diteguhkan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akan mengakhiri KUL kita akan sama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, berikan dengan sukacita, biarlah kerajaan Allah semakin diluas lewat apa yang mampu kita berikan kepada Tuhan hari ini lewat persembahan. Saudara bisa scan dari QR yang ada, bahkan saudara juga bisa untuk waktu mungkin lewat di gereja bisa masukkan dalam amplop persembahan saudara, dan saudara masukkan ke dalam kotak persembahan. Biarlah persembahan kita menjadi ungkapan kecintaan kita kepada Tuhan dan rasa syukur kita kepada Tuhan, biar kerajaan Allah semakin diperluas. Amin. Berikan yang terbaik. Biarlah Tuhan sendiri yang disenangkan oleh pemberian kita, dan kita akan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk menyelesaikan ibadah KUL kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus Engkau tidak pernah terbatas. Mari wahyukan lebih lagi dari apa yang mampu kami dengar Tuhan. Biar kami boleh melepaskan apa yang sudah lalu dari hidup kita, dan kami fokus pada rancangan Tuhan, dan kami tidak berhenti pada langkah-langkah kami sampai pada rancangan Tuhan yang besar. Kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang hari-hari ini harus dibersihkan dari hidup kami, harus dihilangkan dari hidup kami, tapi biar hanya Engkau saja yang semakin nyata di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung dimanapun Engkau tempatkan dari setiap kami. Apapun yang ada dalam hidup kami, Engkau sanggup untuk memakainya Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih setiap persembahan yang kami persembahkan, Tuhan berkati. Setiap tangan-tangan yang mempersembahkan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati berlimpah-limpah dari apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami mengakhiri untuk ibadah KUL kami hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, setiap keluarga-keluarga Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Biar ada mezbah yang dibangun dalam keluarga-keluarga, di mana Engkau hadir dalam keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan dan usaha kami berdoa, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Seperti Kau memberkati Yabes, demikian Kau memberkati setiap keluarga-keluarga pekerjaan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada yang sakit, yang mengalami kelemahan, kami sepakat. Kami minta kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu dan nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Engkau menjamah mereka yang lemah, mereka yang sakit. Biar oleh kuasa-Mu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan saat ini bekerja, karena kami percaya tidak pernah terhalang oleh tempat dan waktu. Bahkan jarak tidak pernah menghalangi kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Nyatakan kuasa kebesaran-Mu bagi setiap umat-Mu yang hari ini gabung di dalam KUL online dimanapun umat-Mu berada. Biar kasih karunia Tuhan sempurna. Kami bersyukur Bapa. Biarlah sebelum kami mengakhiri KUL ini, kami mau siap menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tangan-Mu. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di sorga. Biarlah damai sejahtera yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai engkau semua mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, terima dengan iman, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.